Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya tentang pembagian kerja dan struktur organisasi. Kita lihat pertama pengertian. Organisasi merupakan wadah yang dibentuk oleh kelompok orang lebih dari satu yang bekerja sama mencapai satu tujuan atau sasaran bersama. Untuk pembagian kerja menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu. Nah, sedangkan untuk struktur organisasi dapat dikatakan sebagai mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Kemudian tiga komponen struktur organisasi. Pertama itu kompleksitas, paduan diferensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi termasuk spesialisasi dan pembagian kerja. Kemudian formalisasi, sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Kemudian sentralisasi, mempertimbangkan di mana letak dari pusat pengambilan keputusan, sentralisasi atau desentralisasi. Kemudian berbagai jenis alat hubungan dalam organisasi. Pertama itu struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pembagian tugas serta tanggung jawab individu maupun bagian pada suatu organisasi. Yang kedua, struktur organisasi memberikan gambaran mengenai hubungan pelaporan yang ditetapkan secara resmi dalam satu organisasi. Yang ketiga, struktur organisasi menetapkan pengelompokan individu menjadi bagian dari organisasi. Selanjutnya, struktur organisasi menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan pengintegrasian. Kemudian pengorganisasian, proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Ada aspek utama proses penyusunan struktur organisasi, yaitu ada dua, departementalisasi dan pembagi kerja. Kemudian, pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang mencerminkan pada struktur organisasi mencakup pertama itu pembagian kerja, kemudian departementalisasi, bagian organisasi formal, rantai perintah dan kesatuan perintah, tingkat hierarki manajemen, saluran komunikasi, penggunaan komite, dan rentang manajemen dan kelompok informal yang dapat dihindarkan. Nah, untuk struktur organisasi merupakan mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola, menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan dengan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi maupun orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kemudian kita lihat variabel struktur organisasi. Pertama itu ukuran. Semakin besar akan semakin kompleks, semakin impersonal, semakin lugas, semakin sulit diarahkan, semakin sulit dipadukan. Ukuran menciptakan dilema, kurang besar, susah, tak ada yang tahu ukuran yang optimum. Kemudian rentang kendali, jumlah orang yang langsung di bawah pengawasan dan tanggung jawab seseorang, pejabat atau pimpinan. Jumlah optimum adalah antara 6 sampai 10. Kalau terlalu banyak tidak akan bisa diawasi dan disupervisi secara optimal. Kemudian tingkat hierarki, kalau terlalu banyak timbul kesulitan komunikasi vertikal, sebaiknya tak terlalu banyak. Perhatikan efektivitas komunikasi. Keempat, struktur kewenangan. Orang-orang yang punya kewenangan membuat keputusan bagi organisasi, siapa saja yang termasuk dalam struktur. Bila hanya satu orang, bisa timbul kesulitan. Kemudian pendelegasian wewenang. Yang kelima, struktur komunikasi. Variabel dilihat, variabel yang terpenting. Yang kedua, dari puncak hierarki sampai ke paling bawah. Terakhir juga perlu diperhatikan komunikasi horizontal. Yang keenam, struktur tugas sama dengan struktur peranan. Cara berorganisasi membagi tugas pekerjaan kepada anggota-anggotanya. Apakah semua pekerjaan terbagi habis? Apakah semua anggota mendapat peranan? Dan apakah hanya orang tertentu saja yang berperan? Nah, yang ketujuh adalah struktur dan prestis. Apa yang diperoleh dari organisasi dengan pengorbanan yang diberikan? Apakah prestis atau gengsi seseorang akan naik dengan menjadi anggota organisasi? Apakah prestis sebagai secara merata? Apakah organisasi memiliki jenjang status terbuka bagi semua anggotanya? Yang terakhir, jarak psikologis antara orang yang di puncak pengambil keputusan dan orang yang di bawah yang melakukan pekerjaan.
kemudian komunikasi emosi antara orang dalam hierarki, kemudian menunjukkan kemudahan komunikasi vertikal efektif atau tidaknya. Kemudian kita lihat faktor-faktor utama menentukan perancangan suatu organisasi. Pertama itu strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, teknologi yang akan digunakan. Yang ketiga, anggota atau karyawan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Yang keempat, ukuran dari organisasi. Pembagian kerja, ya. Prinsip pembagian kerja, division of labor, adalah tiang dasar dari pengorganisasian. Misalkan pembagian kerja dalam tim sepak bola, ada manajer, ada pelatih, asisten pelatih, penjaga gawang, dan lain-lain, ya. Bagian organisasi. Bagian organisasi menggambarkan 5 aspek utama organisasi, ya. Pertama itu pembagian kerja, manajer dan bawahan atau rantai perintah, tiap pekerjaan yang dilaksanakan, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, dan tingkatan manajemen. Hubungan vertikal. Alat untuk melakukan hubungan vertikal yaitu hierarki, ya. Kemudian peraturan dan prosedur, rencana dan jadwal, penambahan tingkat posisi pada hierarki, dan sistem informasi. Kalau kita lihat di gambar sini, ya, ini hierarki, peraturan dan prosedur, rencana, jadwal, penambahan tingkat posisi, ini sistem informasi yang vertikal. Selanjutnya untuk yang horizontal, ya, alat melakukan hubungan horizontal itu dokumen tertulis, kontak langsung, penghubung, satuan tugas atau satgas, kemudian tim, ya. Ini rendah, ini tinggi, integrator, tim, satuan tugas, nyaman. Kemudian struktur organisasi menurut fungsi dan menurut produk, ya. Di sini ada struktur fungsionalnya, ada lingkungan, sistem internal, ini aspek dan karakteristiknya. Bisa kita lihat ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Dari aspeknya, ketidakpastian lingkungan, masalah, isu utama, saran bagaimana, perencanaan, anggaran, pihak paling dominan, promosi karyawan, informasi, ya, dan lain-lain. Kemudian struktur produk, ya, dua macam bentuk penyusunan struktur geografis kalau produknya campuran, ya. Lingkungan, sistem dan sistem internal. Kita lihat dari aspek dan karakteristiknya. Pertama itu ada masalah isu utamanya apa, kemudian juga karakteristiknya, sasaran bagian, perencanaan dan anggaran, pihak yang paling berpengaruh, promosi karyawan, dan informasi. Kemudian aspek lainnya dilihat ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Yang paling sesuai dengan yang tidak stabil, tidak mampu mencapai efisiensi ekonomi, dan lain-lain. Kemudian bentuk berorganisasi. Pertama ada piramid seperti ini, kemudian ada bentuk vertikal, kemudian ada bentuk horizontal, dan bentuk lingkaran. Nah, untuk pengimplementasiannya seperti ini, yang contoh organisasi hierarki, ya. Ini executive officernya CEO, ini chief analytics officer, ini chief audit eksekutif, ini chief accounting officer, ya. Di bawahnya ada CCO, CFO, CCO, CDO, dan seterusnya. Kemudian untuk yang matriks, ya, kalau dalam matriks untuk kunci kebangsaan ada pimpinan tertinggi, ada pimpinan matriks, ada pimpinan dua atasan. Ini CEO nya, kemudian ada marketing, sales, kemudian ada pula divisi elektronik, home good division, ini namanya matriks. Kemudian untuk fungsional, ya, untuk fungsional seperti ini, ada presidennya, ada VP Finance, Customer Relation, dan Customer Relation juga. Ini di bawahnya baru ada bagian-bagian lain. Kemudian untuk struktur yang lingkaran, struktur lingkaran ini. Kemudian Departemen Sales Marketing, ya, Digital Marketing, Information. Kemudian ini struktur organisasi campuran hibrid, ya. Ini struktur produk, ini struktur fungsional, pimpinan, bagian organisasi, bagian keuangan, bagian personalnya, bagian lead bank, kemudian baru divisi produk sini. Kemudian ini aliran wewenang tanggung jawab secara vertikal dan horizontal pada struktur matriks, ya. Ini pimpinan produk, pimpinan bagian pasaran, pimpinan bagian produksi, pimpinan bagian ini ada pimpinan fungsional, ini produk-produk A, ini bawahan, aliran horizontal wewenang dan tanggung jawab menurut produk.
Kemudian bentuk dari departementalisasi. Pertama itu fungsi, pemasaran, keuangan, dan produksi. Kedua, produk atau jasa. Kemudian wilayah, langganan konsumen, proses atau peralatan. Kemudian waktu, pelayanan, alfanumeral, kemudian proyek dan matriks. Ya. Dasar pembagian kerja biasanya berdasarkan fungsi, berdasarkan produksi, rangkaian kerja, langganan, jasa, alat, wilayah, waktu, dan jumlah. Kemudian faktor yang diperhatikan dalam pembagian kerja. Tiap satuan organisasi memiliki rangkaian aktivitas yang jelas. Kemudian tiap pejabat memiliki rincian tugas yang jelas. Jumlah tugas 4 sampai 12 macam. Variasi tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lainnya. Beban aktivitas tiap satuan organisasi dan beban tugas pejabat merata. Penempatan para pejabat yang tepat, penambahan atau pengurangan pegawai berdasarkan volume kerja, pembagian kerja tidak menemukan pengkotakan pejabat, penggolakan rutin spesialisasi, memperhatikan dasar pembagian kerja. Nah, dasar struktur organisasi tenaga kerja ada Undang-Undang 22 1999, PP nomor 24 ini diganti dengan PP 8 2003 di bawah Undang-Undang 32 2004 tentang organisasi dan perangkat daerah. Baik, itu dulu untuk pertemuan untuk organisasi, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.